ternyata ini ya jawabannya. Kenapa program MBG mempunyai resistensi yang tinggi walaupun sudah dikritik bahkan didemo. Ternyata menurut Indonesian Corruption Watch ICW 27,45% mitra dapur MBG itu berafiliasi dengan partai politik yang didominasi oleh Partai Gerindra dan semua partai yang lainnya. Yang lucu itu adalah PDIP. Dia berkoar-koar katanya tidak boleh kadernya punya dapur MBG, ternyata ikut juga menikmati. Pantas saja program MBG dipertahankan terus. Bos Badan Gizi Nasional Sudaryono kembali membuat gebrakan. Kali ini bukan pegawai kantor yang kena, tapi 137 kepala dapur MBG di seluruh Indonesia langsung dicopot. Sudaryono mengumumkan bahwa hingga hari ini 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah diberhentikan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengetatan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Rinciannya meliputi 49 kepala dapur di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah. Termasuk kepala dapur SPPG yang menangani MBG di SMKN 6 Semarang, yang sebelumnya menjadi sorotan setelah ratusan siswa diduga mengalami keracunan. Menurut Sudaryono, pencopotan dilakukan karena berbagai pelanggaran, mulai dari kasus keracunan makanan, dugaan penyalahgunaan dana, hingga kasus di mana pejabat berwenang mencairkan dana namun mengaku menjadi korban penipuan sehingga uang negara hilang. Dapur yang bermasalah juga langsung dihentikan operasionalnya. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan zero tolerance terhadap keracunan maupun praktik korupsi. Ia mengatakan pengawasan akan diperketat dengan sistem yang lebih transparan agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Dalam waktu kurang dari 2 pekan menjabat, Sudaryono telah melakukan serangkaian langkah tegas, mulai dari memberhentikan pegawai, menutup SPPG bermasalah, hingga kini mencopot 137 kepala dapur SPPG. Menurut kamu, apakah langkah tegas ini akan membuat program makan bergizi gratis berjalan lebih baik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kepala BGN geram, MBG disebut habiskan uang negara. Tanpa program ini sekolah rusak tetap banyak. Kok makin kesini makin kesana ya Pak statementnya ya? Terkait sekolah rusak dan kesejahteraan guru honorer, ia menilai tidak bisa dikaitkan dengan MBG. Dulu nggak ada MBG, sekolah itu ada yang rusak, bolong. Nggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden, ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak, ucapnya. Justru karena Bapak udah tahu sekolah ini dari dulu rusak, ya makanya itu duluan yang diberesin. Kalau menurutku analoginya kayak gini nih, atap rumah Bapak bocor nih puluhan tahun, terus Bapak punya duit nih, terus duit tadi malah dipakai untuk traktir makan warga sekampung. Pas ditanya kok itu atapnya bocor nggak dibenerin, jawabannya kan udah bocor dari dulu. Masuk akal nggak tuh? Lagi-lagi itu analogiku aja ya. Coba menurut kalian. BGN selidiki 707 siswa guru SMKN 6 Semarang diduga keracunan MBG. Maaf ya, minta maaf. Pokoknya cepat sembuh. Sekarang udah enakan, Dek. Boleh cerita nggak? Waktu makan nggak ada ini, nggak ada rasa apa gitu? Ya, saya tuh kiranya emang rasanya seperti itu. Oh, Bu kira gitu ya. Terus habis itu kamu makan biasa terus pulang. Saya kira emang mules biasa gitu. Habis itu kok pagi-pagi masih sakit. Terus saya diare sampai sekolah, saya masih sakit perutnya. Terus ngajak teman-teman ternyata sama pada sakit perut juga. Diare nggak diare gitu. Dari awal program MBG ini jalan udah banyak keracunan. Tapi ajaibnya dari semua kasus keracunan MBG di berbagai daerah ya, sampai detik ini nggak ada satupun tersangka. 0 tersangka. Gimana ceritanya coba? Orang nih ya kalau di jalan tuh beli jajan di luar terus keracunan mencret gitu, itu pasti yang jualan langsung kena tangkap itu. Ini program triliunan loh. Udah puluhan ribu siswa keracunan sejak program MBG ini jalan sampai sekarang. Jawaban BG ini dari kemarin cuma mentok di ya kita akan investigasi, ya kita akan evaluasi, minta maaf. Masa anak-anak keracunan cuma dibayar maaf doang? Kalau menurut kalian wajar nggak? Ini udah banyak siswa yang keracunan massal dari tahun lalu sampai sekarang tapi nggak ada satupun yang jadi tersangka. Gimana menurut kalian? Menurut kalian? Calon pegawai BPJS ketenaga kerjaan berjalan di atas bara api tanpa alas kaki saat pelatihan. What? Lapor, siswa atas nama Tony Kalidan Putri yang telah selesai melaksanakan dialog. Laporan selesai. Kok bisa latihannya ini?
Ini betul nih konsep latihannya kayak gini nih. Kalau katanya sih nih latihannya biar mentalnya tuh kuat dan disiplin buat ngelayanin masyarakat. Tapi daripada latihan debus jalan di atas api kayak gini, mending latihan yang lebih penting gak sih? Kayak latihan cara senyum yang tulus gitu loh. Latihan cara melayani rakyat yang tulus, cemana gitu kan. Kalau kalian cemana? Lebih butuh pegawai yang tahan api atau yang ramah dan pelayanan cepat? Cemana menurut kalian? Survei terbaru IDM, 81,5% publik puas dengan kinerja Prabowo. Kemarin survei SMRC tuh yang bilang tingkat kepuasan ke presiden itu turun 31%. Sekarang langsung ditangkis ya kan sama survei tandingan nih terbaru dari IDM. Katanya rakyat puas karena ketahanan pangan, MBG, ketersediaan BBM serta kondisi keamanan nasional. Tapi kita ngelihat kedua survei ini kayak jomplang kali gitu ya. Jadi daripada kita bingung, mending kutanya langsung sama kalian. Kalau kalian lebih setuju survei yang mana nih? Yang IDM atau yang SMRC? Cuma menurut kalian? Lokasi 135 koperasi merah putih di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Titik koordinatnya berada di atas laut. Buat Simkopdes, ini aplikasi ya. Aplikasi Simkopdes nyatetin ada 135 koperasi merah putih di Kabupaten Tapin. Oke sini ya, pakai aplikasi gini ya. Tapi kenapa titiknya? Titik koperasinya pada ngumpul di tengah laut gitu. Tapi kita positive thinking aja lah. Ini mungkin aplikasinya error ya kan, atau rusak kali. Lagi pula kan laut itu juga termasuk wilayah NKRI, ya kan. Jadi secara administratif ya nggak ada yang salah. Cuma memang akses untuk kesananya ya butuh 2 hari lah naik kapal. Cuma menurut kalian? Slip gaji bocor, manajer Kopdes digaji 16 juta per bulan, 2 tahun ditanggung APBN. Gaji pokok 8 juta, tunjangan jabatan 2 juta, insentif KPI 1.500.000, tunjangan tempat tinggal 1.500.000, tunjangan komunikasi 500.000, uang makan 1 juta, uang transport 1 juta, total pendapatan 16.250.000. Gede juga ya gaji manajer KDMP nih ya. Kalau menurut aku ya boleh-boleh aja gaji gede ya kan, boleh. Tapi kan masalahnya Kopdes ini bentuknya tuh badan usaha. Jadi ya logikanya kalau namanya badan usaha, ya bayar gajinya pakai hasil usaha sendiri lah ya kan, dari pendapatan Kopdes itu gitu. Kalau ujung-ujungnya digaji pakai duit APBN juga, ya bagusan dikasih ke yang lebih urgent lah. Naikin gaji guru honorer tuh yang masih 300.000 sebulan, gaji dosen, gaji perawat, itu lebih urgent sih. Kalau menurut kalian pantas nggak gaji manajer Kopdes ini 16 juta sekian? Gimana menurut kalian? Gimana perasaan kamu jika kamu dituduh punya senjata nuklir? Mungkin jika yang ngomong orang biasa nggak masalah, tapi jika itu diucapkan oleh kepala negara, efeknya ngeri cuy. Ini kayak ngajak perang nggak sih? Dan ini pentingnya menjaga lisan. Coba jika negara yang kamu tuduh itu nggak terima, apa yang terjadi? Pemerintah tiba-tiba punya universitas baru, namanya Universitas Republik Indonesia. Dan DPR yang harusnya tahu duluan, justru sama sekali tidak tahu menau. 22 Juli 2026, Presiden Prabowo melantik gubernur dan wakil gubernur URI di Istana Negara. Lembaga ini digadang-gadang mencetak calon pemimpin pemerintahan dan BUMN masa depan. Tapi Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan buka suara mengejutkan. Mereka belum pernah membahas URI sama sekali, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Legalitas pendiriannya juga belum jelas. Apakah berdasarkan PP atau hanya Kepres? Karena kalau cuma Kepres, URI tidak bisa disetarakan dengan perguruan tinggi pada umumnya. Indonesia sudah punya Lemhanas, IPDN, dan berbagai sekolah kedinasan yang tugasnya mencetak pemimpin. Lalu apa bedanya URI dan apakah tidak akan tumpang tindih? Sampai hari ini, lokasi kampus, program studi, dan jadwal penerimaan mahasiswa belum diumumkan. URI sudah punya gubernur, tapi kampusnya belum jelas ada di mana. Rencana 10 kampus URI akan dibangun di seluruh Indonesia. Tapi dari mana anggarannya? Berapa nilainya? Siapa yang mengawasi? Semua masih gelap. Menurut kalian, URI ini terobosan pendidikan yang dibutuhkan Indonesia atau justru menambah tumpang tindih yang sudah ada? Komen di bawah. Universitas Republik Indonesia. Yap, di tengah efisiensi ini, Presiden memutuskan untuk membangun 10 universitas RI yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan, Marsikal TNI Purnawirawan Doni Hermawan. Katanya ini universitas khusus untuk mencetak pemimpin masa depan di pemerintahan dan BUMN. Gini ya, bukan berarti itu jelek, tapi kebijakan baru itu harusnya bisa menjawab at least 5 pertanyaan framework public policy sederhana ini. Pertama, problem definition. Apa masalah yang pengen diselesain? Indonesia tuh udah punya banyak sekolah kedinasan. IPDN, LAN, Lemhanas, dan Fakultas Ilmu Pemerintahan, Kebijakan Publik, Administrasi Publik yang ada di PTN-PTN besar. Apa gap yang belum bisa diisi sama lembaga-lembaga tersebut sehingga harus bikin uni baru?
Kedua, kenapa solusinya ini? Kenapa memilih untuk membangun universitas baru dibandingkan memperkuat institusi yang udah ada? Meningkatkan kualitas PTN, membuka lebih banyak beasiswa, memperkuat riset, meningkatkan kualitas dosen. Bisa loh. Ketiga, policy design. Mana naskah akademiknya, mana roadmap-nya, mana master plan-nya, mana analisis kebutuhannya, mana kajian cost benefit-nya. Sebagai kebijakan nasional, harusnya dokumen-dokumen ini bisa diuji publik. Keempat, anggarannya dari mana, dari pos mana, berapa banyak. Ini pakai APBN loh di tengah efisiensi. Artinya program mana yang berpotensi tidak menjadi prioritas karena duitnya dialihkan ke proyek ini. Kelima, apa indikator keberhasilannya dalam 5-10 tahun? Gimana publik tahu kalau URI ini berhasil? Ini pertanyaan basic hampir nggak pernah bisa dijawab sama proyek-proyek pemerintahan lain, padahal ini salah satu hal paling penting untuk bisa melakukan evaluasi. Kalau pertanyaan sesederhana ini nggak bisa dijawab, kita tuh cuma mengulang kebodohan yang sama. Membiarkan duit pajak kita dipakai seenak jidat untuk proyek bagi-bagi kue di pemerintahan. Ya, atur-atur lah, ini kan negara punya lu pada.